bagi kami Tuhan, sehingga Engkau memberikan kesempatan bagi kami kembali untuk kami boleh memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami buka hati kami Tuhan, kami siapkan hati kami untuk memuji memuliakan nama-Mu. Di saat hati kami benar-benar rindu, dengan segenap hati kami mau datang kepadamu Tuhan. Roh-Mu bekerja di tempat ini, menjamah melawat setiap hati kami yang haus akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuduskan setiap kami Bapa. Engkau melayakkan setiap kami masuk di dalam hadirat-Mu yang kudus. Ampuni kami kalau kami melakukan salah dan dosa di hadapan-Mu, melalui perkataan, pikiran, hati, kehendak kami ya Tuhan. Kau ampuni kami dan Kau melayakkan setiap kami masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Bebaskan hati kami, Roh-Mu bekerja di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Roh-Mu yang hidup, mari penuhi kami Tuhan. Roh-Mu yang hidup, penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu, dalam naungan-Mu. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup, penuhiku. Mari buka hati kita untuk menyembah Tuhan. Siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Jiwaku tenang bersama-Mu, dalam naungan-Mu. Kami buka hati kami. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Mari datang dengan segenap hati kita kepada Tuhan. Nyatakan, Roh-Mu yang hidup, penuhiku. Datang urapiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, ku siap terima kuasa-Mu. Hidupmu bagiku, hidupku bagimu. Oh, ku buka hatiku, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh, amin, di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hatiku, oh, untuk jamahan-Mu. Kami berserah penuh kepadamu Tuhan. Oh, di hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup, mari penuhi kami Tuhan. Roh-Mu
hati kami, dengan segenap jiwa dan kekuatan kami datang kepadamu. Oh, jamah kami, ya Roh Kudus, urapi setiap kami Tuhan. Haleluya. Syaralabaya, ralabaya, ralabaya, mo. Haleluya. Glory Lord Jesus. Kami buka setiap hati kami Tuhan untuk menyembah Kau Yesus Tuhan. Haleluya. Glory. Kami sembah, kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Mari datang dengan segenap hatimu, mari datang dengan segenap kerinduanmu kepada Tuhan. Haleluya. Roh Kudus, jamah setiap hati kami, jamah setiap kami. Inilah kerinduan kami Tuhan. Haleluya. Yesus, hanya Engkau yang kami rindukan Tuhan, hanya Engkau Bapa. Syaralabaya, ralabaya, 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 mo. Kinaya, ralabaya, ralabase. Kinaya, ralabaya, 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 mo. Kinaya, ralabasi, kaya, ralabaya, ralabamo. Haleluya. Syaralabaya, ralabaya, mo. Glory Lord. Mari sembah Yesus Tuhan. Senangkan hati Tuhan. Haleluya, Jesus. Syaralabaya, ralabaya, ralabaya, ralaba. Syaralabaya, ralabaya, 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 ralaba. Kinaya, ralabaya, ralabaya, ralaba. Ya Roh Kudus, kami haus akan Engkau, kami rindu akan Engkau. Mari jamah setiap kami. Haleluya. Glory. Syaralabaya, ralabalabalabalabalabalaba. Kinaya, ralabalaba. Mari sembah, mari sembah, agungkan Dia. Haleluya. Roh Kudus-Nya dicurahkan di tempat ini, menjamah setiap hati kami. Haleluya. Syaralabaya, ralabalabalabalabalabalaba. Syaralabaya, ralabalabalabalabalabalaba. Syaralabaya, ralabalabalabalabalabalaba. Roh Kudus-Mu bekerja di tempat ini Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu Tuhan menjamah setiap kami yang rindu akan Engkau. Haleluya Yesus Tuhan. Syaralabaya, ralabaya, 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 ralamo. Syaralabaya, ralabaya, ralamo. Mari datanglah Roh Kudus. Datanglah Roh Kudus mengurapi setiap hati kami. Seperti rusa yang rindu akan sungai-Mu Tuhan. Begitupun jiwa kami haus akan Engkau Bapa. Syaralabaya, ralab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 a. Syaralabaya, ralabalabalabalabalabalaba. Mari datang penuhi kami Tuhan. Mari datang urapi kami. Syaralabaya, ralabalabalabalabalabalaba. Syaralabaya, ralabalabalabalaba. Penuhiku, mari dengan segenap kerinduan-Mu. Oh, mari penuhi
Roh Kudus penuhiku. Mari penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapi kami, urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Mari penuhi, penuhiku dengan urapi kami, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhi kami ya Roh Kudus. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Seperti rusa, seperti rusa rindu sungai-Mu, begitulah jiwaku. Mari Roh Kudus, ya Roh Kudus penuhi aku dengan minyak kudus-Mu. Seperti rusa, seperti rusa rindu sungai-Mu, begitulah jiwa kami Tuhan. begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus, Ya Roh Kudus, mari penuhi setiap hati kami Tuhan. Oh, dengan minyak kudus, mari penuhi kami, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Mari urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Oh, penuhi, mari penuhi kami, penuhiku, penuhiku. Kami berserah kepadamu ya Roh Kudus. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Lebih dalam lagi, penuhiku. Mari penuhi kami ya Roh Kudus. Penuhiku Oh, dengan dengan hadirat-Mu. hadirat-Mu. Oh, urapi kami, Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu, Dengan minyak kudus-Mu. Mari sembah lebih dalam lagi, sembah lebih dalam lagi. Haleluya. Oh, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, penuhi setiap hati
Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan. Kuasa-Mu terjadi di tempat ini Tuhan. Kami percaya Bapa, di saat Roh Kudus-Mu bekerja, membangkitkan hati yang lemah, membangkitkan hati yang terluka, menyembuhkan hati yang sakit Tuhan. Kami percaya Bapa, kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Kami merasakan kuasa-Mu. Kami merasakan jamahan-Mu Tuhan. Haleluya. Siapkan hati kami Tuhan untuk firman-Mu. Kami siapkan jiwa kami untuk dijamah oleh kuasa firman-Mu. Roh Kudus-Mu bekerja di tempat ini Tuhan. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin. Ya. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ya Yesus. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kami rasakan kehadiran-Mu, kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari datang dengan segenap hatimu. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Kami percaya. Curahkanlah
Terima kasih Roh Kudus. Kami merasakan sesuatu yang dikerjakan oleh pribadi-Mu, menyentuh setiap roh kami. Jamalah kami di malam ini ya Roh Kudus, agar roh kami dapat menikmati, menyatu bersama dengan Roh Kudus. Urapi setiap kami hamba Tuhan, setiap jemaat Tuhan malam ini, bahkan yang mendengarkan Tuhan, firman Tuhan. Kami percaya kami semua dalam urapan yang sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam buat Bapak Ibu. Selamat kita jumpa kembali di dalam rumah Tuhan. Syukur terima kasih kepada Tuhan. Tuhan baik, Tuhan luar biasa, sudah menolong, menyertai, memberkati. Saya bersama dengan istri bisa ada dan bisa dipercayakan melayani. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala, bahkan para pelayan-pelayan Tuhan di GPD Agape yang boleh mempercayakan malam hari ini untuk kita sama-sama belajar dalam firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam setiap kita beribadah, dalam kita menggunakan momentum memperingati hari ketuangan Roh Kudus, pada saat Yesus naik ke surga, Dia memberkati dan setiap murid-murid itu menyembah. Ketika malam ini Bapak Ibu dalam penyembahan, saudara, ada sesuatu yang sangat indah sekali yang saudara tidak akan bisa pernah jumpai dimanapun ketika engkau ada di rumah Tuhan dan menyembah Tuhan. Saudara tidak akan pernah mendapatkan sesuatu di luar sana. Saya rindu saudara bisa melihat. Saya ingin fokus tentang penyembahan malam ini, Bapak Ibu. Kita sudah menyembah Tuhan. Dalam Injil Lukas pasal terakhir, Injil Lukas pasal terakhir, pasal 24. Ayat 50 dan seterusnya. Yang sudah dapat katakan amin. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Peristiwa kenaikan Yesus kita telah memperingatinya. Tetapi ada yang indah pada saat Yesus mengangkat tangan dan memberkati mereka. Pada saat seorang hamba Tuhan juga di akhir zaman ini, saat-saat ini dalam penggembalaan, adalah seorang hamba Tuhan yang dipercayakan Tuhan, seorang gembala, ketika mengangkat tangan dan mendoakan supaya berkat Tuhan itu juga dicurahkan kepada jemaat Tuhan. Maka saudara akan menemukan di sini, saudara, ada berkat yang terindah sebenarnya. Pada saat Yesus mengangkat tangan dan memberkati, ada berkat yang indah, Bapak Ibu. Berkat yang indah itu sebenarnya adalah firman. Kata memberkati dipakai kata dengan eulogia. Eu itu saudara indah, cantik. Sedangkan logia, logos, perkataan, firman sebenarnya. Jadi pada saat seseorang mengangkat tangan dan memberkati, apalagi ketika gembala di akhir ibadah mengangkat tangan, terimalah berkat saudara. Itulah perkataan berkat firman yang sesungguhnya yang Bapak Ibu terima. Pada saat saudara mengucapkan kata firman, contoh misalnya saudara memberi dorongan kepada suami, ayo Pak, kamu bisa,
asal tetap setia. Itu kan perkataan firman, tetap setia. Amin. Jadi sebenarnya saudara sementara memberkati suami, pada saat saudara mendorong anak-anak tetap setia, jaga kekudusan, setia dengan Tuhan, masa depan sungguh itu ada. Itu berkat sebenarnya. Dan itulah berkat yang sebenarnya yang kita butuhkan hari-hari ini. Berkat firman. Berkat firman. Bapak Ibu bekerja, silakan, karena memang itu sebuah kewajiban. Kita menabung untuk anak-anak, silakan, kita kewajiban juga sebagai orang tua. Tapi jangan pernah lepas berkat ini, berkat firman. Pada saat engkau memperkatakan firman kepada pasanganmu, pada saat engkau memperkatakan firman kepada anak-anakmu, pada saat engkau memperkatakan firman pada sahabat-sahabatmu, sesungguhnya engkau sementara memberkati mereka dengan berkat firman Tuhan. Dan itu indah. Mari kita sama-sama belajar memperkatakan yang benar, memperkatakan yang baik kepada pasangan kita. Amin. Amin. Bukan hanya sekedar kita mau menyenangkan perasaannya, sehingga kadangkala kita masih berkompromi dengan kebohongan. Tapi mari kita belajar memperkatakan firman kepada pasangan, kepada keluarga, kepada anak-anak, kepada sahabat. Saya percaya firman Tuhan itu akan mengubah. Firman Tuhan itu akan mengubah, saudara. Mari kita belajar. Kemudian yang kedua, saudara perhatikan. Pada saat Yesus sudah memberkati, saudara lihat dampak ini. Ayat 52. Mereka sujud menyembah kepadanya. Dampak dari berkat firman yang telah dibagikan. Kalau saudara memperkatakan firman kepada keluarga kita, saya percaya muaranya akan seperti ini, akan menyembah Tuhan. Setiap kita yang ada dalam rumah tangga, dalam keluarga kita, endingnya saudara, kita akan menyembah Tuhan. Tentu ini yang terindah bagi Tuhan. Tentu ini yang diharapkan oleh Tuhan. Kalau kita hanya fokus meminta berkat dan berkat dan berkat, tapi kita lupa untuk menyembah Tuhan. Seperti kita menyembah tadi, Bapak Ibu, saya merasakan hadirat Tuhan. Saya merasakan kehadiran Roh Kudus itu menjamah setiap pribadi, Bapak Ibu. Itu sebabnya dampak ketika kita sudah diberkati, harusnya kita menyembah Tuhan. Amin. Menyembah Tuhan. Tujuan Tuhan menebus kita dari dosa. Tujuan Yesus mati, dia bangkit, bahkan dia naik ke surga, memberikan Roh Kudus sebagai penolong. Untuk apa? Bisa menolong kita supaya kita masuk dalam pujian, penyembahan. Sebab penyembahan ini yang paling menyukakan hati Allah di surga. Menyembah. Kalau dalam rumah tangga kita ada penyembahan, kalau dalam setiap keluarga kita ada mesbah doa, saya percaya kehadiran Roh Kudus akan mengalir dan bertahta dalam setiap pribadi saudara. Menyembah, saudara. Menyembah ini kita perlu pertahankan dengan baik. Itu sebabnya dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 21 sampai 25, Yesus berkata kepada perempuan itu, sembahlah dalam roh dan kebenaran. Kita perlu menyembah Tuhan, Bapak Ibu. Mengapa kita membutuhkan atau kita perlu menyembah Tuhan? Ini yang penting dalam diri manusia. Tubuh, jiwa. Terakhir apa Bapak Ibu? Roh. Tubuh adalah kediaman daripada Roh Kudus. Jiwa ini, pikiran, perasaan, kehendak itu ada dalam jiwa. Setiap firman yang kita dengar, setiap firman yang kita dapat, itu ada dalam jiwa. Tapi firman yang kita dengar,
Firman yang kita terima dalam jiwa kita, dalam pikiran, dalam perasaan, kita membutuhkan Roh Kudus untuk bisa menghidupkan setiap firman yang engkau dengar, menghidupkan setiap pengajaran-pengajaran yang keluar dari mulut hamba Tuhan di tempat ini, yang selalu mengajarkan tentang kebenaran. Kita membutuhkan Roh Kudus. Dan itulah untungnya saudara, kita punya roh. Dimensi roh ini berbeda dengan dimensi jiwa. Dimensi roh ini, dialah yang membuat manusia sadar akan adanya Allah. Ketika roh manusia itu hidup, ketika roh manusia itu benar-benar kudus, benar, hidup di hadapan Tuhan, maka Roh Kudus itu akan menjamah roh manusia, sehingga mulai roh manusia itulah yang akan menyadarkan diri manusia bahwa saya punya Allah yang perlu disembah. Kita harus jaga roh kita. Amin. Kalau roh kita mati, Bapak Ibu, firman Tuhan itu tidak akan bertumbuh. Sebab roh kita ini adalah penghubung antara Roh Kudus dengan jiwa yang diisi dengan firman Tuhan. Kalau roh kita mati, kita tidak akan pernah merasakan sentuhan-sentuhan kasih Tuhan pada saat kita menyembah Tuhan. Kita akan berkata, biasa saja dalam penyembahan. Mengapa? Karena roh mati. Pada saat orang lain sudah merasakan kelepasan, pada saat orang lain sudah merasakan sukacita, karena dalam penyembahan dia merasakan hadirat Tuhan, orang itu kan merasa biasa saja, saya tidak merasakan sesuatu. Itu roh mati, Bapak Ibu. Jadi kita harus menyembah juga dalam roh. Roh kita, roh manusia. Jangan sampai roh kita mati. Ya. Jangan sampai roh kita mati, Bapak Ibu. Saya coba mencatat seperti ini. Saya buka dalam buku, saya coba pelajari seperti ini. Roh manusia yang membuat manusia itu sadar akan ada Allah. Roh yang ada Tuhan taruh tempatkan dalam diri manusia adalah bagian kekekalan dalam diri manusia, adalah roh. Roh yang membuat manusia itu sadar, roh yang membuat manusia itu bisa berkata, saya mau datang kepada Tuhan. Itu roh manusia. Ketika roh manusia itu disentuh dan mengalir bersama dengan Roh Kudus, maka dia akan menyentuh setiap jiwa kita yang terdalam, hati kita, sehingga setiap firman yang engkau dengar, setiap firman yang engkau terima, firman itu akan hidup. Sekalipun saudara, Bapak Ibu ada kesulitan yang besar, kesulitan yang sukar, kesulitan yang menurut Bapak Ibu tidak bisa. Tapi kalau rohmu hidup, rohmu menyatu dengan Roh Kudus, maka itu yang mendorong jiwamu. Aku perlu percaya kepada Tuhan. Pasti terjadi mujizat. Amin. Roh kita, saudara. Karena itu kita perlu, saudara, menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan. Karena pada saat kita menyembah Tuhan, saya percaya kalau roh kita hidup, saudara, kita akan menyatu. Roh Kudus itu tidak bisa kita lihat, betul? Roh Kudus itu tidak bisa kita jangkau. Tapi ketika rohmu hadir, rohmu hidup, engkau akan merasakan kehadiran Roh Kudus itu. Sembah. Kita menyembah Tuhan, saudara. Saya coba ingin terjemahkan seperti ini, kata menyembah. Supaya benar-benar ketika kita menyembah, kita boleh merasakan kehadiran Roh Kudus itu. Sebab pada saat manusia diciptakan di Taman Eden, Tuhan rindu supaya mereka benar-benar memuliakan Tuhan Allah. Tapi nyatanya, saudara, pada saat mereka jatuh dalam dosa, kemuliaan Tuhan itu lepas, hilang dalam diri manusia, dan manusia itu terpisah. Adanya hukum Taurat, manusia hanya menyembah itu dari luar, bukan dari dalam. Tapi saat Yesus mati di kayu salib, tirai yang menjadi penghubung, saudara, itu terpecah, pecah menjadi dua, dan sampai sekarang tidak bisa diperbaiki. Yang menggambarkan antara hubungan antara manusia dengan Allah seharusnya tidak ada yang membatasi. Roh kita harusnya tidak ada yang bisa membatasi roh kita. Roh kita dengan roh Tuhan itu harusnya menyatu.
Dimanapun engkau pergi dan berada, rohmu itu harus connect dengan Roh Kudus. Harus connect. Karena roh itu yang menghidupkan setiap asa dalam pikiranmu. Roh itu yang menghidupkan setiap firman yang engkau terima dalam hatimu. Maka engkau akan mampu melakukan firman Tuhan. Saya ingin bawa tentang penyembahan saudara. Yang dalam ayat 52, mereka sujud menyembah, ya. Ada 3 makna dalam penyembahan yang saya coba, mari kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Yang dalam terjemahan aslinya proskuneo saudara, yang memiliki pengertian pertama adalah kata proskuneo ini artinya orang yang menyembah Tuhan dari dekat. Saya sudah jelaskan tadi. Pada saat tirai itu terbelah menjadi 2, maka seharusnya setiap manusia bisa menyembah Tuhan dengan dekat, dari cara dekat. Contoh seperti Bapak Ibu datang menyembah Tuhan. Contoh ketika Bapak Ibu juga ada di rumah, ketika Bapak Ibu ada mesbah doa, saudara bisa menyentuh hati Tuhan dari dekat. Jadi kita perlu menyembah Tuhan secara intim, secara dekat Bapak Ibu. Kita perlu menyembah Tuhan dan kita harus jangan ragu-ragu untuk kita menyembah Tuhan. Jangan malu dan jangan ragu ketika engkau mau datang mendekat mencari Tuhan. Apapun persoalanmu, apapun badaimu, apapun pergumulanmu, apapun rintanganmu, tapi kalau engkau mau dekat dengan Tuhan, saya percaya engkau akan merasakan sesuatu yang indah dari Tuhan. Asal engkau mendekat dengan Tuhan. Amin. Kau perlu mendekat saja. Jadi kata menyembah saudara, mari kita menyembah dari proskuneo ini, dari dekat. Dekat saudara. Kata pros itu artinya kedekatan, ya. Pengertian yang kedua saudara, selain kita dekat, kita mendekat saudara. Kalau kita menyembah artinya kita mendekat. Roh kita harus mendekat dengan roh Tuhan, tidak boleh lepas. Maka pengertian yang kedua, saudara akan bisa menemukan kata kuon saudara, ya. Itu maaf bicara. Itu larinya kepada binatang. Anjing. Diambil kata hewan ini Bapak Ibu, karena bagaimana seekor anjing ini, ya. Dulu saya pernah pelihara Bapak Ibu. Tapi kalau sudah mati, mau pelihara lagi sudah nggak tega karena dia sampai tua, sekitar 17 tahun saudara. Baru dia meninggal. Masih jauh, dia sudah tahu, oh tuannya datang. Masih jauh Bapak Ibu. Dia sudah tahu, oh tuannya datang. Saudara lihat kalau kata anjing ini saudara, atau binatang anjing ini, dia bisa mengekspresikan tanda kasihnya kepada tuannya. Kalau tuannya datang, dia datang mendekat kepada tuannya. Maaf bicara sampai dia duduk, dia jongkok, dia jilat-jilat kaki, dia jilat pokoknya bagian badan manusia. Kita kasih tangan, dia jilat tangan kita. Itu karena dia tanda dia ingin mengekspresikan kedekatan dia dengan majikannya. Itu tanda penghormatan dia kepada majikannya. Tanda dia benar-benar membuktikan bahwa dia benar-benar saudara, dia dekat dengan majikannya. Benar Bapak Ibu, kadang-kala masih jauh pokoknya sepeda motor masuk di pagar sudah, masih di depan pagar. Sudah, dia bukan teriak gonggong marah. Tapi langsung sudah, dia sambut. Luar biasa. Ada tanda kedekatan. Kalau kita mau menyembah Tuhan, seharusnya ketika kita menyembah Tuhan, mari kita ekspresikan kasih kita kepada Tuhan. Amin. Seorang ketika menyembah Tuhan, itu tandanya kita mengekspresikan Tuhan, saya mengasihi Tuhan, saya mencintai Tuhan.
Jangan lu pikir persoalan dan pergumulanmu, jangan lepaskan, dibilang. Itu sudah bagian Tuhan. Bagian kita adalah ekspresikan kasih kita kepada Tuhan. Karena itu kalau Bapak Ibu, jemaat Tuhan datang di rumah Tuhan, mau berdoa, mau menyembah Tuhan, sembahlah dia dengan mengekspresikan rasa kasihmu kepada Tuhan. Jangan pikir masalahmu, jangan pikir persoalanmu. Sesungguhnya pada saat engkau masuk di rumah Tuhan, pada saat engkau baru niat saja, baru datang, saya perlu ke gereja, engkau sudah diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan sudah selesaikan masalahmu, percaya. Tapi Tuhan rindu, saudara, kita ada kedekatan, ada sikap penghormatan kita kepada Tuhan, ada sikap kita mau menyembah Tuhan. Dan pengertian yang ketiga, saudara, kata penyembahan ini artinya bersujud, tersungkur dalam pemujaan dan penghormatan kepada Tuhan. Kadangkala kalau kita memuji Tuhan, kadangkala kita menyembah Tuhan, kita tinggal menyembah asal-asalan saja. Kalaupun tepuk tangan, saudara, tinggal, mana ekspresi penghormatan kita kepada Tuhan? Kita lo datang beribadah di rumah Tuhan. Tahukah Bapak Ibu, ibadah pagi jam berapa, Pak Gembala? Pagi jam berapa? Jam 7. Jam 7. Paling kita siap-siap jam 6. Jam 6 kita baru siap. Tapi di tempat ini, siang malam kehadiran Roh Kudus ada di sini, bersedia menunggu kehadiran Bapak Ibu untuk saudara menyembah Dia, dan akhirnya Roh Kudus akan menjamah setiap pribadimu. Tunjukkan penghormatan kita ketika kita beribadah, menyembah Tuhan. Kalau kita menyembah Tuhan dengan benar, saya percaya Bapak Ibu, rohmu ini akan merasakan kelepasan. Kalau roh kita ada kelepasan. Saya ingin bandingkan Kisah 1 ayat 14. Pada saat ayat 12 sampai 14, pada saat murid-murid berkumpul di Yerusalem, mereka berkumpul bersama, dan akhirnya dalam pasal 2 terjadi Tuhan kepenuhan. Mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus. Mengapa? Karena mereka menyembah dengan benar, menyembah dengan rasa penghormatan yang tinggi kepada Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan, kadangkala beribadah. Saya senang sekali saya sampaikan kepada jemaat kami, saudara, HP itu harus silent, data itu kalau bisa di off. Jangan pada saat kita beribadah, yang lain sementara menyembah Tuhan, yang lain mendengarkan firman Tuhan dengan benar. Mari kita masih buka YouTube, kita masih buka FB, kita buka WA dan lain sebagainya. Tidak ada penghormatan sama Tuhan seperti itu. Amin. Amin. Mari kita menghormati Tuhan. Benar-benar waktu yang ketika kita datang, 2 jam kita datang menyembah Tuhan dalam setiap ibadah, mari kita berikan segenap hati kita, rasa penghormatan kita, rasa sujud kita kepada Tuhan. Saya percaya ketika engkau menyembah dengan benar, rohmu hidup. Kalau rohmu hidup, tidak perlu engkau minta. Pasti Roh Kudus jamah dan beri kelepasan dalam setiap pribadi kita. Amin. Yang lemah pasti akan dikuatkan, yang susah pasti akan dihiburkan, yang tertutup jalan pasti Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada kita. Terobos segala persoalan, pasti ada jaminan kemenangan ketika engkau bersama dengan Roh Kudus. Karena itu mari berangkat dari sini dulu. Sembahlah Tuhan dengan benar. Saya rindu saudara kita menjadi penyembah-penyembah yang benar. Amin. Penyembah-penyembah yang bisa menyenangkan Tuhan. Jangan sampai penyembah-penyembah yang hanya rutinitas kita datang. Tapi saya percaya malam ini, dalam kita menantikan ketuhanan Roh Kudus, kita adalah jiwa-jiwa yang benar-benar menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Sehingga saya percaya ketika engkau pulang, jiwamu akan merasa dipuaskan karena firman Allah menyentuhmu, dan rohmu akan hidup karena Roh Kudus yang menjamahmu. Kalau rohmu hidup, jiwamu akan benar-benar merasakan kekuatan iman yang sungguh luar biasa, dan akhirnya tubuhmu akan menjadi tempat kediaman pada Roh Kudus. Sehingga kemanapun engkau pergi dan berada, saya percaya engkau akan merasakan aliran-aliran sungai sukacita Roh Kudus akan mengalir bersama denganmu.
Sampai di sini firman Tuhan, Bapak Ibu. Saya rindu, mari kita menyembah Tuhan. Sudah, kalau engkau menyembah, lepaskan setiap persoalanmu. Jangan pikir di rumah ada masalah, ada persoalan. Jangan pikir di perusahaanmu, pekerjaanmu, ada ini, ada itu. Jangan pikir. Arahkan hatimu bahwa Tuhan ketika engkau menyembah, ketika engkau terbuka dengannya, maka Roh Kudus akan turun dan mengurapimu. Tapi selama engkau tidak terbuka, rohmu mati, maka engkau tidak akan merasakan kelepasan malam ini. Jangan heran di samping kanan samping kirimu merasakan kelepasan, tapi kita tidak. Mari kita perbaiki cara kita menyembah Tuhan dengan benar di hadapan Tuhan. Dampak ketika diberkati, sembahlah Tuhan. Sembah dari dekat. Sembah dengan rasa kasih yang begitu besar. Kemudian berikan penghormatan kepada Tuhan yang setinggi-tingginya. Maka ketika Tuhan dimuliakan, maka engkau yang akan diberkati oleh Tuhan. Rohmu yang hidup. Saya rindu nyanyikan pujian ini, Bapak Ibu. Saya tidak tahu bebanmu apa, persoalanmu apa, pergumulanmu apa. Saya tidak tahu. Tapi yang Tuhan rindu malam ini ketika engkau buka hatimu, rohmu terbuka dan engkau mengalir, engkau menyatu dengan Roh Kudus dalam penyembahan yang benar. Engkau menghormati Tuhan dalam kekudusannya. Tuhan lebih dulu hadir untuk menunggu kehadiran Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tuhan rindu ketika kita beribadah menyembah, kita benar-benar fokus dengan Roh Kudus, dengan Roh Tuhan malam ini. Izinkan Tuhan tersenyum melihat kehadiran-Mu. Biarkan Tuhan duduk di atas penyembahan-Mu yang benar, karena Engkau menghormati Tuhan, karena Tuhan telah mati bagi kita. Haleluya, 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 haleluya. Ialah batas sikala bala bala ya rata kasikala bala bala bala. Haleluya, 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 haleluya. Jangan kita datang hanya sekedar, tapi datanglah karena kita mau menyembah Tuhan. Tuhan rindu sekali melihat kita yang ditebus, hidup dalam penyembahan yang benar. Yesus Tuhan. Tidak ada yang indah dalam hidup kita selain roh kita menyembah. Tidak lebih indah selain rohmu menyembah. Haleluya. Amin, 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 amin. Jangan pikirkan yang lain. Jangan pikir persoalanmu. Pikir Roh Kudus. Ini rohmu. Jangan saya rindu menyembahmu benar. Haleluya.
Haleluya. Amin. Penuhi kami, mengalir dalam hati kami, dalam jiwa kami, Roh Kudus. Jiwa kami akan tenang ketika roh kami hidup, ya Tuhan. Mari buka hati. Buka hati bagi jamahan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Seluruh hidupku. Yes, serahkan kepada Bapa buka hati, jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Oh, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Mari katakan, ku buka hati Tuhan, ku buka hati, berserah penuh. Haleluya. Di hadirat Tuhan, Kau ambil alih seluruh hidup kami. Yes, di altar-Mu kami menyembah-Mu. Katakan sekali lagi, ku buka hati. Bapak Ibu cepat buka hati. Tuhan mau jamah kita. Berserah, haleluya. Berserah di hadirat-Nya. Kau ambil alih, amin, seluruh hidupku di altar-Mu. Yes, menyembah di altar-Mu, di altar-Mu. Menyembah di altar-Mu Tuhan, di altar-Mu. Menyembah-Mu. Mari kita menyembah Dia. Haleluya, haleluya. Lebih dekat lagi. Haleluya, haleluya. Sampai engkau memandang Dia. Sembah, sembah dengan kasih-Mu. Sembah karena kita mencintai Dia. Sembah karena engkau menghormati Dia. Yes, haleluya. Dia ada di sini. Dia dekat. Sembah seperti engkau memeluk Dia. Penyembahan adalah keintiman. Intim dengan Dia. Keintiman dengan Tuhan. Sembah, buka hati. Haleluya. Yes, Tuhan ambil alih hidup ini. Ambil alih hidup kami Tuhan. Berserah
berserah. Yes, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah, haleluya. Yes, haleluya, 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 haleluya. Yes, sembah, sembah Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Yes, haleluya, haleluya. Oh, Jesus, Jesus, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Jaba, jaba, jaba. Dalam nama Yesus. Ya, yes. Ya Allah masih kerana. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ya Allah, nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Allah masih kerana. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Ikira labata karala baski. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Sembah, nikmati hadiratnya. Nikmati hadiratnya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, 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 Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ya Allah, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Allah, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Haleluya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ya Rabba, yes, haleluya, haleluya, haleluya.
Ya ralabatakaralas. Oh haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ralabatakaralas. Buka hati, buka hati. Ya ralabatakaralas. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesus, 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 Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ya ralabatakaralas. Oh Tuhan Yesus. Ikikaralabatakaralas. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Ya ralabasikaralamata. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus. Ya. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Yes Tuhan. Amin, amin. Kami percaya ada gerakan Roh Allah di sini. Kami percaya Tuhan. Di hidup, di jiwa, di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Oh, ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah. Haleluya. Oh, ada gerakan Roh Allah di sini. Katakan lagi, ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Haleluya, haleluya. Oh, ada gerakan Roh Allah di sini. Di hidup kita, di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah di sini. Saya percaya Roh Allah ada di sini. Kita sudah menyembah Tuhan. Saya percaya Tuhan sudah disenangkan malam ini. Tetapi memang roh selalu bertentangan dengan daging. Roh itu penurut, dia begitu lembut. Dia bebas berkarya, bergerak, asalkan benar-benar kita izinkan dengan hati yang tulus. Kita matikan segala keinginan daging. Kita izinkan Roh Kudus bekerja lebih dahsyat lagi, dengan bebas berkarya dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini dengan sukacita, dengan kemenangan, dengan kebebasan, menikmati sukacita Roh Kudus. Gerakan Roh Allah ada di sini. Yes, haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Haleluya.
ada gerakan roh Allah di sini. Haleluya, di hidup, di jiwa. Haleluya, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan roh Allah. Amin. Ada gerakan roh, ada gerakan roh Allah di sini. Nyanyikan dengan bebas, dengan sukacita. Yes, bebaskan rohmu. Amin. Tanggalkan bebanmu. Nyanyi dengan sukacita. Kami percaya Tuhan di hidup, di jiwamu, dalam rohmu, di hatiku. Ada gerakan roh Allah. Amin. Ada gerakan roh Allah. Yes, ada gerakan roh Allah di sini. Lagi dengan sukacita. Ada gerakan roh Allah. Bebaskan rohmu. Roh Kudus bergerak. Haleluya. Yes, amin. Di hidupmu, ya, di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Yes, ada gerakan roh Allah. Sekali lagi katakan, yes, haleluya. Ada gerakan roh Allah di sini. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh. Ada gerakan roh Allah di sini. Haleluya. Yes, kami bersorak-sorai Tuhan. Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Haleluya, haleluya. Roh Kudus yang menguasai kami. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, biarlah Roh Kudus yang ambil alih sepenuhnya hidup kami. Kami bergerak di dalam pimpinan Roh Kudus. Dimanapun umatmu berada, Roh Kudus yang pimpin. Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami percaya Engkau sudah memberkati kami semua malam ini. Tuhan, kami tetap rindu menikmati lawatan Tuhan. Tuhan, sebab itu Tuhan, waktu seakan-akan tidak cukup untuk kami menyembah Tuhan. Tapi kami percaya ketika jemaat Tuhan pulang, roh Tuhan dengan roh kami tetap berhubungan. Kami tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Kiranya selalu ada pujian, penyembahan yang keluar dari hati mulut umat Tuhan. Ketika tidur, bangun besok pagi dengan tetap hati yang menyembah Tuhan. Kami tidak mau terputus dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Dengan roh-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Sehingga dimanapun umat-Mu berada menjadi berkat, menjadi terang. Menyatakan kemuliaan Tuhan di rumah kami. Tuhan, di tetangga, di daerah di mana kami tinggal. Bahkan lewat gereja yang kecil ini, kami rindu bangsa kami dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendapatkan berkat sukacita, berkat kegirangan, berkat damai sejahtera yang melampaui segala akal memenuhi kami. Puji Tuhan. Sebab itu Bapa, kembalikan kami besok Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus untuk kami menikmati lebih dalam lagi, lebih dahsyat lagi. Roh-Mu memenuhi kami, bukan saja hanya memenuhi kami, perlengkapi kami jemaat Tuhan dengan karunia-karunia Roh Kudus. Dalam nama Yesus, perlengkapi kami dengan karunia Roh Kudus. Sepertinya dunia sudah tidak lama lagi. Kami harus diperlengkapi dengan kekuatan kuasa Roh Kudus untuk kami melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Akhir dari doa kami mengangkat kedua tangan kami menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima, miliki, bawa pulang berkat yang berlimpah. Damai sejahtera anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan, penghiburan, kekuatan, penyertaan, pertolongan, perlindungan dari Allah Roh Kudus menjadi bagian kita semua mulai malam ini,
besok sampai selama-lamanya. Maranatha, Yesus datang kedua kali menjemput kita, dan kita oleh kekuatan kuasa Roh Kudus terangkat berjumpa dengan Tuhan di awan-awan dan tinggal dengan Tuhan di sorga yang kekal sampai selamanya. Sebab itu mari bersyukurlah kepada Tuhan Yesus, sebab Dia baik, bahwasanya kasih setia Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, dengan iman sama-sama katakan amin. Bisa silakan duduk dulu Bapak Ibu. Haleluya. Biasa kalau Jumat ya, ibadah Jumat, ada persembahan khusus untuk tamu. Kita beri persembahan ya, sesuai dengan kerelaan kita untuk pelayanan hamba Tuhan yang melayani